Selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini patut kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk boleh bangun dari tidur kita, dan pagi ini kita akan awali dengan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama Gereja Toraja, Jemaat Bogor, Jumat 3 Maret 2023. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Tetapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau telah membangunkan kami dari istirahat kami dengan tubuh yang sehat sebagaimana adanya kami pagi ini. Bapa dalam surga, kami rindu mengawali aktivitas kami, mendasarinya dengan firman Tuhan. Layakkan kami Bapa untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, layakkan kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus untuk memahami firman-Mu, dan terlebih boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 yang oleh Lembaga Alkitab diberi judul Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu.
seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu terkasih, renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Jangan Mau Dikalahkan Amarahmu. Dak taloiko kasengkianmu. Kemarahan yang tidak terkendali pada akhirnya akan membawa penyesalan. Banyak hal dapat memicu seseorang menjadi marah. Pengendalian diri itu sangat penting. Tanpa pengendalian diri, kemarahan dapat menimbulkan masalah lebih rumit. Karena ketika kita marah, selalu ada godaan untuk melakukan kejahatan melalui pelampiasan kemarahan. Kain dan Habel adalah dua saudara yang awalnya memiliki hubungan yang baik. Kain mengikuti jejak ayahnya sebagai petani. Sementara Habel merupakan pencetus kehidupan beternak. Pekerjaan yang mereka tekuni memberikan hasil yang baik. Lalu masing-masing mempersembahkan hasil dari pekerjaan mereka. Namun yang membedakannya adalah motivasi memberi persembahan. Tuhan berkenan kepada Habel, sementara Kain tidak diindahkannya karena Tuhan mengetahui motivasinya. Kain menjadi marah. Dosa sedang mengintimidasi dirinya dan Tuhan memperingatkan supaya ia mengendalikannya. Akan tetapi, ia tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Kain mengikuti kehendak hatinya yang dikendalikan iblis dan melampiaskannya dengan membunuh adik kandungnya. Tuhan menghukumnya, tetapi bukannya bertobat, malah mengeluh atas hukuman tersebut. Ia terbuang dari hadapan Tuhan, walau demikian Tuhan tetap peduli kepadanya. Begitu bahayanya efek yang ditimbulkan dari amarah. Firman Tuhan menasihatkan dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amarah yang tidak terkendali dan dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu dan merusak hubungan dengan sesama, terlebih relasi dengan Tuhan. Karena itu, kendalikanlah amarahmu sebelum amarah itu membuat kita menyesal. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami agar kami boleh mengendalikan diri, mengendalikan emosi kami saat menghadapi sesuatu. Biarlah kami selalu ingat bahwa Tuhan mengajar kami untuk mengontrol emosi kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah juga kami boleh memberi persembahan yang terbaik dengan motivasi yang seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami rindu berdoa Tuhan untuk para pendeta, para penginjil, hamba-hamba Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam pelayanan mereka, biar mereka boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami.
Terima kasih Tuhan untuk negara kami. Biarlah Tuhan tetap memakai pemerintah kami agar kami dapat hidup dengan baik di negeri ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita, dengan bebas ya Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu di berbagai tempat di dunia ini yang masih terkendala, belum bisa menyatakan iman mereka dengan bebas. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, jemaat Gereja Toraja Bogor Tuhan. Mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, memulihkan kesehatan mereka. Berkati obat-obatan dan juga perawatan yang mereka alami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para senior kami yang lanjut usia dalam usia indah mereka. Tuhan kiranya berkati mereka, biarlah mereka tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segala keberadaan mereka. Dan biarlah mereka tak henti-hentinya boleh menyaksikan kasih Tuhan yang telah mereka alami dalam kehidupan mereka. Sehingga kami, anak-anakmu yang lain juga boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat kehidupan mereka. Dan tolong kami Tuhan yang masih aktif dalam pekerjaan, dalam studi, ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi kami, biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Sertai kami hari ini Tuhan, dengan segala rencana aktivitas kami, biarlah semuanya hanya untuk memuliakan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah saat teduh kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas,